Makhluk laut hitam pekat dengan duri-duri kasarnya yang tajam, menyembunyikan harta karun kuliner yang berharga, yang kaya akan nutrisi. Video kali ini kita akan menjelajah ke dasar laut, di mana rahasia yang tak terungkap, tentang seni berburu bulu babi secara bertahap terungkap. Penyelam berpengalaman akan menghadapi tantangan untuk membawa kembali hadiah laut yang hakiki. Di Jepang, musim menangkap bulu babi yang populer adalah dari Mei hingga Agustus. Saat bulu babi mengumpulkan paling banyak nutrisi, bulu babi memakan rumput laut, terutama rumput laut merah, dan rumput laut hijau. Ada dua cara untuk menangkap bulu babi. Metode pertama adalah menyapu bulu babi. Penyelam menggunakan masker dan tangki oksigen. Alat menyapu khusus untuk memisahkan bulu babi dari dasar laut. Bulu babi kemudian dikumpulkan dalam jaring dan dibawa ke perahu. Metode ini membantu untuk memilih bulu babi berkualitas tinggi, tetapi membutuhkan kehati-hatian untuk melindungi lingkungan laut. Metode kedua adalah perangkap bulu babi. Adalah metode penangkapan ikan yang efektif, terutama di perairan dalam. Nelayan memasang jaring perangkap, atau kotak dengan umpan seperti rumput laut, untuk menarik bulu babi agar merangkap masuk. Setelah beberapa jam atau hari, perangkap ditarik untuk dipanen. Metode ini memungkinkan sejumlah besar bulu babi ditangkap tanpa menyelam, dan memiliki dampak yang rendah terhadap lingkungan. Setelah ditangkap, bulu babi akan diangkut ke pantai, dan dibawa ke area seleksi. Di sini nelayan akan membuang bulu babi yang tidak memenuhi standar, dan menyimpan bulu babi yang memenuhi standar. Bulu babi yang dipilih akan ditimbang, dan diklasifikasikan berdasarkan berat, sebelum memasuki proses ekstraksi. Daging bulu babi diambil dengan hati-hati menggunakan gunting, atau pisau tajam, untuk memotong lubang bundar di bagian bawah. Perlu berhati-hati agar tidak merusak daging, menggunakan sendok kecil untuk menyendok daging kuning yang menempel pada cangkangnya dengan hati-hati, agar tidak menghancurkan tekstur yang lembut. Kemudian daging bulu babi dibilas dengan air laut, atau air garam encer, untuk menjaga kesegarannya. Kemudian gunakan pinset atau sendok kecil untuk mengeluarkan usus, selaput lendir, dan sisa-sisanya dengan hati-hati. Akhirnya dapat didinginkan pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius dalam lemari es, atau kotak es untuk mengawetkannya. Sebelum diangkut untuk konsumsi di Jepang. Bulu babi adalah hidangan laut kelas atas di Jepang yang disebut yuni. Orang Jepang telah memakan bulu babi sejak periode Edo, dan telah menjadi bagian penting dari sushi dan sashimi. Masakan yuni memiliki rasa asin laut yang kaya, dan sering dimakan mentah untuk merasakan rasa yang paling segar. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang pernah mencicipi bulu babi, tolong beritahu kami, seperti apa rasanya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Anda mungkin pernah mendengar tentang ikan grass carp, atau karper rumput, tetapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah mereka memakan rumput untuk tumbuh? Hari ini mari kita telusuri perjalanan grass carp, dari kolam hingga proses pengolahan modern, untuk menemukan kebenaran, apakah mereka memakan rumput seperti namanya, atau apakah mereka memiliki sumber makanan lain? Mari kita temukan jawabannya. Karper rumput adalah ikan air tawar, dengan sejarah panjang yang muncul jutaan tahun yang lalu, dan tersebar luas di aliran sungai besar di Asia, terutama di Cina, dan Vietnam. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Cina memelihara karper rumput di air bersih dengan memakan tanaman air. Di Vietnam itu adalah sumber makanan utama, dan simbol budaya kekuatan dan gengsi.
Grass carp pertama kali dibudidayakan selama dinasti Tang, pada abad ke-20, kemajuan dalam pembiakan menjadikan mereka spesies kunci dalam aquaculture global. Dari ikan liar yang berenang di sungai, grass carp telah menemani manusia selama berabad-abad, berkontribusi untuk menciptakan industri aquaculture yang maju, dan berkelanjutan. Dalam pertanian, petani sering menerapkan dua metode utama, untuk memelihara karper rumput, memelihara di kolam penghasil, dan memelihara di keramba di sungai dan danau. Untuk budidaya ikan ini, kolam-kolam harus luas, 500 hingga 5.000 meter dengan kedalaman sedang, dan direnovasi secara menyeluruh, sebelum penyebaran benih, dengan kepadatan yang sesuai. Untuk budidaya keramba, keramba berukuran 10 hingga 100 kubik, dan ditempatkan di sungai atau danau dengan arus alami, ikan ditebar dengan kepadatan 5 hingga 10 ekor per meter kubik, tetapi perlu memperkuat keramba sebelum musim hujan. Makanan utama ikan ini adalah rumput gajah, sayuran hijau, tanaman air, dedak padi, jagung giling, atau makanan industri untuk membantu ikan tumbuh lebih cepat. Sistem air untuk memelihara ikan karper rumput harus bersih, dan seimbang, pH 6,5 hingga 8,0, dengan oksigen yang cukup dan suhu yang cukup. Drainase yang baik, pergantian air secara teratur untuk mengurangi kapur dan mikroorganisme, membantu menjaga kualitas air. Pemanenan ikan karper rumput biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, menggunakan jaring atau menguras air untuk efisiensi saat panen. Hindari suara keras, angkut ikan di air bersih, dan tambahkan oksigen, menjaga ikan tetap sehat, menjaga kualitas daging dan meningkatkan nilai ekonomi ikan karper rumput. Selanjutnya ikan dikirim ke pabrik untuk diproses, dan dikemas. Proses pengolahan daging ikan di pabrik dilaksanakan dengan ketat, memastikan kualitas, dan keamanan pangan. Pertama ikan dicuci untuk menghilangkan kotoran, lalu ditaruh di konveyor berjalan untuk dibawa ke tempat pengolahan. Di sini pekerja menggunakan tangan terampilnya, untuk memisahkan daging ikan dan tulang dengan hati-hati, dan kepala ikan dibuang. Setelah dibersihkan dari tulang, daging ikan akan dipindahkan ke konveyor pengupas kulit. Di sini kulit dibuang seluruhnya, membantu mendapatkan daging murni. Setelah itu daging ikan dimasukkan ke proses pemeriksaan akhir, memastikan kualitas dan higienis sebelum langkah pengemasan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan akhir, pekerja pabrik dengan cepat mengemas daging. Setiap lapisan daging disusun dengan hati-hati, diselingi dengan lapisan pelindung untuk menjaga kesegaran dan kualitas yang optimal, sebelum disalurkan ke tangan konsumen. Sebagian dari Anda mungkin akan langsung merasa geli atau jijik, ketika dihadapkan dengan hewan yang bernama ulat. Namun tahukah Anda, jika di sekian banyak ulat yang ada, ternyata ada satu jenis ulat yang sudah dibudidayakan oleh banyak orang China, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ulat yang dimaksud adalah ulat sutra atau ulat mulberry. Setiap tahun China memimpin dunia dalam produksi sutra, yang menghasilkan sekitar 80% dari total produksi global, lebih dari 100.000 ton. Miliaran ular sutra dibesarkan oleh petani China, untuk menghasilkan sutra, bahan dengan nilai intrinsik tinggi, dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan industri.
Kali ini kita akan melihat proses pemeliharaan ulat sutra, dan produksi sutra di China, dari metode tradisional hingga penerapan teknologi modern. Ulat sutra adalah serangga yang telah dijinakkan selama ribuan tahun untuk menghasilkan sutra berkualitas tinggi. Proses pembuatan kepompongnya untuk membuat 1 kg sutra, diperlukan 5.000 hingga 6.000 kepompong ulat sutra, yang setara dengan membesarkan lebih dari 5.000 ulat sutra. Ketika melihat ulat sutra, banyak orang mungkin merasa jijik dengan bentuknya yang aneh, namun tersembunyi di balik bagian luar ini adalah harta karun. Memilih ulat sutra memerlukan pengalaman, untuk memastikan kualitas telur, serta kesehatan. Telur ulat sutra generasi berikutnya diletakkan dalam kelompok besar, dan petani akan dengan hati-hati mengumpulkan telur-telur ulat sutra. Kemudian ditempatkan di lingkungan penetasan yang terkendali, dengan pengaturan suhu dan kelembaban yang ketat. Ketika telur ulat sutra menetas menjadi larva, mereka memulai tahap pertumbuhan yang sangat cepat. Untuk memelihara ulat ini, petani menyediakan daun mulberry segar sebagai sumber makanan utama, dan satu-satunya untuk ulat sutra. Daun mulberry tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas sutra. Daun dicincang halus untuk menyediakan makanan, memastikan bahwa larva kecil diberi nutrisi yang cukup, untuk tumbuh dengan sehat. Sungguh mengherankan bahwa ulat sutra dapat makan hingga 50.000 kali berat tubuhnya selama tahap menjadi larva. Ini membutuhkan sejumlah besar daun mulberry, dan banyak petani telah beralih membudidayakan pohon mulberry, sebagai bagian pelengkap untuk pemeliharaan ulat sutra. Saat ini orang-orang Cina menanam perkebunan mulberry dalam skala besar. Selama proses pemeliharaan ulat sutra, menjaga lingkungan yang bersih dan aman, adalah yang paling penting. Petani sering menggunakan bubuk kapur, metode tradisional, namun efektif untuk mendesinfeksi area pemeliharaan ulat sutra, dan menjaga tingkat pH yang sesuai. Teknik ini tidak hanya membantu mencegah penyakit, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ideal, bagi ulat sutra untuk tumbuh sehat, yang mengarah pada produksi sutra berkualitas tinggi. Kisaran suhu ideal adalah antara 20 derajat Celcius, dan 28 derajat Celcius, sementara kelembaban harus dipertahankan pada 80 hingga 85%. Kontrol tetap terhadap faktor-faktor ini, membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ulat sutra, dan meningkatkan kualitas sutra. Pemberian makan ulat sutra adalah proses yang membutuhkan banyak kesabaran. Tugas ini sebagian besar dilakukan dengan secara manual, namun dengan kecerdasan petani China, mereka telah mengembangkan alat pendukung modern pemberian makan, memastikan ulat sutra diberi makan secara konsisten dan efisien. Kombinasi metode tradisional dan teknologi modern, telah membantu China terus memperkuat posisi terdepannya dalam industri sutra global. Hal ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar, yang terus meningkat untuk sutra berkualitas tinggi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Selama proses pemeliharaan ulat sutra, petani menggunakan bingkai persegi yang terbuat dari kayu, sederhana, namun efektif untuk menyediakan tempat yang aman, dan stabil bagi ulat sutra untuk menempel. Ini adalah tahap penting ketika ulat sutra memulai proses pembuatan kepompong. Bingkai khusus ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian proses pemintalan sutra, dan pembuatan kepompong oleh ulat sutra. Setiap peternakan dapat memanen jutaan kepompong ulat sutra dalam satu musim, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Sebelum kepompong dapat digunakan dalam industri, mereka harus melalui proses penyaringan menyeluruh. Peralatan pendukung khusus digunakan untuk membuang kepompong berkualitas buruk, memastikan bahwa hanya yang terbaik yang disimpan untuk diproses menjadi sutra premium. Meskipun teknologi telah maju, tahap ini masih membutuhkan keterlibatan petani yang terampil. Mari kita berhenti sejenak untuk berpendapat.
Bagaimana menurut Anda tentang cara Cina beternak ulat sutra dan memproses jutaan kepompong ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Di China, perusahaan sutra akan membeli kepompong ulat sutra dalam jumlah besar dari petani yang menyediakan sumber pendapatan yang signifikan bagi penduduk lokal. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga membantu mempertahankan pekerjaan pemeliharaan ulat sutra tradisional. Di pabrik pemrosesan, sebuah konveyor beroperasi terus-menerus untuk mengangkut kepompong ke area penyortiran. Di sini kepompong yang rusak atau di bawah standar disingkirkan dengan hati-hati. Kepompong kemudian dimasukkan ke jalur perebusan, langkah penting dalam proses produksi. Proses perebusan tidak hanya membantu memisahkan serat sutra dengan mudah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membunuh bakteri dan menghilangkan kotoran, yang memastikan sutra mencapai kualitas tertinggi. Sebelum munculnya mesin modern, proses penggulungan sutra adalah seni yang membutuhkan ketangkasan yang hebat. Petani yang berpengalaman akan dengan cermat melakukan tugas ini, untuk membuat sutra kualitas tinggi. Setelah perebusan, kepompong dimasukkan ke dalam mesin penggulung sutra, serat sutra dari beberapa kepompong secara bersamaan ditarik keluar, dan dililitkan menjadi benang terus-menerus, untuk memastikan panjang dan kekuatan yang optimal. Mesin penggulung sutra modern, telah secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan konsistensi dalam produksi sutra. Namun untuk khusus atau lebih kompleks, benang sutra masih diterapkan dengan metode manual tradisional. Kombinasi teknologi dan keterampilan kerajinan tangan tradisional, memungkinkan produksi berbagai macam kain sutra, untuk memenuhi permintaan pasar global. Setelah digulung, serat sutra menjalani berbagai langkah pemrosesan, tergantung pada tujuan akhir. Beberapa ditenun menjadi kain sutra, seragam halus yang digunakan dalam pakaian kelas atas, bordir, dan kerajinan tangan yang indah. Sutra China tidak hanya digunakan dalam industri mode dan furniture, tetapi juga di bidang medis. Sutra digunakan untuk menghasilkan jahitan bedah, karena keamanannya dan biokompatibilitasnya yang tinggi. Di sektor industri, sutra digunakan sebagai bahan isolasi dalam perangkat elektronik. Selain itu, sutra juga dimasukkan ke dalam kosmetik, sampo, dan produk perawatan kulit, karena mengandung protein alami yang membantu melembutkan dan melembabkan.